Jika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup, biasanya kita minta tolong kepada kerabat terdekat. Misalnya, karena terlilit hutang atau kesulitan ekonomi lainnya. Jika kita menderita sakit, kita segera pergi ke dokter. Tapi, pernahkah kita terpikir untuk lebih dulu menghadap Allah Ta'ala dengan sholat, kemudian berdoa memohon pertolongannya? Jadi saya itu kan mohon doa kepada Allah untuk kebaikan, gitu kan, kiranya agar mempersatukan umat. Merasa tentram, damai gitu aja, hatinya tenang gitu kalau mengikuti istighosah. Istighosah itu memang sangat dianjurkan. Kenapa? Istighosah itu adalah permohonan hamba kepada Sang Khalik. Kalau berdoa kita tidak perlu hanya di tempat istighosah saja ya Mas ya, di mana saja 5 waktu pun kita selalu berdoa ya. Tapi di situ memang mungkin kesempatan yang istilahnya kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang untuk meminta bantuan manusia, karena Allah pun memerintahkan hamba-hambanya untuk saling menolong dalam kebajikan. Namun, manusia sejatinya hanyalah perantara. Begitu banyak yang tidak bisa dilakukan manusia. Siapakah yang mampu mendatangkan hujan? Siapakah yang memberi kita rezeki? Siapakah yang menyembuhkan semua penyakit kita? Dan sesungguhnya, siapakah yang menghapus semua kesulitan kita? Hanya Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, manusia hanyalah perantara. Mungkin juga di antara kita ada yang salah memahami ziarah ke makam para wali karena meyakini merekalah yang mengabulkan semua doa-doa kita. Karena itulah, luruskan tauhid kita dengan bersandar kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Berdoa memohon pertolongan Allah Ta'ala sering disebut istighosah. Istilah ini begitu populer bagi umat Islam di negeri ini dan menjadi tradisi yang sering digelar di mana-mana. Para ulama sering mengajak kaum muslimin untuk berdoa bersama dalam sebuah perhelatan akbar, memohon pertolongan Allah untuk melepaskan berbagai kesulitan bangsa ini karena krisis ekonomi, krisis politik, atau krisis akhlak yang mendera negeri ini. Bahkan, istighosah pun digelar oleh para pelajar menjelang ujian nasional. Tidak ada lagi tempat kita bergantung kecuali kepada Allah semata. Istighosah pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat Perang Badar. Perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 tahun setelah Hijriah merupakan perang yang tidak seimbang, karena pada waktu itu jumlah kaum muslimin lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kaum kafir Quraisy. Dari pihak kaum muslimin berjumlah hanya 310 orang, sedangkan dari pihak kaum kafir Quraisy lebih dari 1.000 orang. Dilihat dari sisi peralatan perang pun tidak seimbang. Kaum kafir Quraisy dilengkapi 600 tentara berbaju perang, 100 tentara penunggang kuda, dan 700 penunggang unta, serta persediaan makanan mewah yang cukup untuk beberapa hari. Sedangkan dari kaum muslimin berbekal persenjataan yang sangat sederhana. Kalau dilihat secara akal, mana mungkin 310 tentara dengan perlengkapan seadanya mampu mengalahkan pasukan lebih dari 1.000 orang dengan persenjataan lengkap. Dalam hadis riwayat Ahmad diceritakan, setelah Rasulullah melihat kekuatan musuh, maka Rasulullah beristighosah dengan menghadapkan dirinya ke arah kiblat lalu berdoa, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka tidak akan ada yang menyembahmu di muka bumi ini selamanya." Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran. In
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat dengan datang berturut-turut. Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 9. Istighosah juga terjadi dalam kisah Fir'aun. Fir'aun beserta pasukannya mengejar kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan tatkala mereka berada di pinggir laut, mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana kami bisa lolos dari kepungan ini? Maka Nabi Musa berkata, aku diperintahkan untuk melewati jalan ini. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya. Maka terbelahlah lautan, dan tiap-tiap belahan seperti gunung besar, dan terbentuklah 12 jalan bagi setiap suku. Lalu Allah menyuruh angin untuk mengeringkannya. Dan air pun terbelah di antara jalan-jalan itu persis seperti jendela-jendela, agar tiap-tiap kaum bisa melihat satu sama yang lainnya, supaya mereka tidak mengira kalau mereka binasa. Bani Israel telah melewati lautan, dan ketika rombongan terakhir telah keluar dari laut, Fir'aun dan pasukannya ikut mengejar kaum Bani Israel. Ketika Fir'aun berada di tengah-tengah laut, dia merasa takut dan ingin mundur. Badannya gemetar dan ingin memutuskan untuk kembali. Usahanya itu sia-sia, tidak ada tempat yang aman baginya. Allah yang Maha Kuasa menyuruh laut menenggelamkan mereka. Maka tidak ada satupun dari mereka yang selamat, dan ombak memutar balikan mereka sampai bertubi-tubi menghantam Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun menemui sakaratul maut. Saat itulah Fir'aun beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat Fir'aun. Istighosah atau memohon pertolongan Allah biasa dilakukan umat Islam Indonesia secara berjamaah. Tradisi ini tak sekedar menghadapi persoalan besar dan mendesak, juga dilakukan anak-anak sekolah saat menghadapi ujian sekolah. Tak ada yang salah dalam permohonan doa ini, karena pada hakikatnya berdoa adalah ibadah. Dalam beristighosah, sebagian umat Islam biasa melakukan dengan tawassul atau menjadikan Rasulullah sebagai perantara agar doanya terkabul. Tawassul adalah salah satu cara berdoa dengan menggunakan perantara sesuai dengan petunjuk dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 35. Dalam berdoa, wasilah atau perantara yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah melalui amal soleh dan asma Allah. Misalnya kita berdoa untuk mendapat keturunan, kemudian kita bersedekah kepada fakir miskin sebagai wasilah. Atau dalam lafaz doa kita berwasilah dengan Asma'ul Husna seperti menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Razzaq. Namun dalam berdoa, bolehkah kita bertawassul dengan makhluk? Bertawassul sesungguhnya kita meminta didoakan sebagaimana kita minta didoakan oleh orang tua kita, atau kita minta didoakan oleh para alim ulama. Jadi tidak ada yang salah dalam tawassul, karena tidak menyalahi sunnah Nabi, bahkan dilakukan oleh para sahabat. Namun, bagaimana jika mereka telah wafat? Bolehkah kita bertawassul dengan ahli kubur? Inilah perdebatan yang panjang di antara para ulama. Sayangnya, perbedaan ini sering meruncing di antara umat Islam, bahkan dikhawatirkan berakibat pada perpecahan umat.
Untuk memahami ikhtilaf atau perbedaan faham soal tawasul, marilah kita ikuti cara pandang dari kedua belah pihak, agar kita tidak terjebak pada fanatisme dan merasa paling benar, kemudian menyesatkan pihak yang lain. Istighosah adalah doa permohonan untuk meminta pertolongan. Istighosah adalah merupakan bagian dari ibadah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Tirmizi, bahwa doa merupakan jenis ibadah yang paling penting, sebagaimana sholat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ketika orang mengatakan, "Hai Rasulullah" atau "Hai yang gaib, berilah aku pertolongan dan anugerah," berarti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam hati meyakini yang memberi pertolongan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian itu merupakan menyamakan Allah dengan makhluk hingga akan menyeret kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Orang-orang musyrik pada masa Nabi Muhammad SAW juga meyakini bahwa Allah pencipta dan pemberi rezeki, tetapi mereka berdoa kepada perantara mereka yang digambarkan dalam bentuk patung, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, "Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya agar mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dusta dan sangat kafir." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Di kalangan umat muslim masih banyak yang berdoa kepada Rasul dan orang-orang soleh, padahal mereka tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Allah berfirman, "Siapa gerangan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang tidak dapat memberikan pertolongan sampai hari kiamat, sedangkan mereka sendiri lalai akan doa mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka." Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 5 hingga 6. Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama-nama patung itu adalah nama-nama orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka mati, setan membisikkan kepada para pengikutnya agar di tempat duduk mereka didirikan monumen-monumen yang diberi nama dengan nama mereka. Mereka melaksanakannya, tapi patung-patung itu belum sempat disembah. Setelah pembuat patung-patung itu mati dan generasi pengikutnya tidak lagi mengetahui asal-usulnya, akhirnya patung-patung itu disembah. Allah membantah orang-orang yang berdoa kepada para nabi dan wali. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu sendiri justru mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan juga mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya? Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang patut ditakuti. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 56 hingga 57. Ada orang yang menyangka bahwa istighosah atau memohon pertolongan kepada selain Allah itu boleh, dengan alasan bahwa yang memberi pertolongan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istighosah kepada Rasul dan wali itu hanya majaz atau hanya dalam pengungkapan. Seperti ada orang yang berkata, "Saya disembuhkan oleh obat dan dokter." Pendapat ini keliru dan dibantah oleh firman Allah yang mengisahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. "Allah lah yang menciptakan aku, maka dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dialah yang memberi makan dan minum aku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 78 hingga 80. Ayat ini menjelaskan bahwa pemberi petunjuk, rezeki dan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Sedangkan obat hanyalah sebagai sebab dan tidak menyembuhkan. Islam membolehkan memohon kepada orang yang masih hidup, sedangkan kepada yang sudah mati dilarang. Untuk membedakan memohon kepada yang sudah mati dan yang masih hidup, lihatlah apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Pada waktu terjadi kekeringan,
Umar meminta Abbas, paman Rasulullah SAW, untuk mendoakan mereka. Saat itu Umar tidak meminta tolong kepada Nabi SAW yang telah wafat. Sebagian ulama tidak mengharamkan tawasul kepada Rasulullah, begitu juga kepada ahli kubur dari kalangan orang-orang soleh. Menurut Said Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang menjadi guru banyak ulama Indonesia, dalam kitabnya Tafahum Yajib At-Tusoha mengatakan, banyak orang yang keliru dalam memahami tawasul yang benar. Ada beberapa hakikat tawasul yang harus dipahami, yaitu pertama, sesungguhnya tawasul adalah salah satu cara berdoa dan salah satu jenis tawajjuh atau menghadap Allah Ta'ala. Sedangkan yang dijadikan perantara dalam doa itu hanyalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang meyakini selain yang demikian, maka dia telah menyekutukan Allah. Kedua, orang yang bertawasul karena cintanya kepada si perantara dan karena meyakini bahwa Allah mencintai perantara itu. Ketiga, jika orang yang bertawasul meyakini bahwa yang dijadikan perantara kepada Allah itu dapat memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat dengan kekuasaan dirinya sendiri sama dengan Allah atau di bawahnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Keempat, tawasul bukanlah sesuatu yang wajib dan dikabulkannya doa tidaklah bergantung padanya. Karena arah tujuan yang paling pokok dalam doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Perselisihan pendapat tentang tawasul menurut Alwi Al-Maliki hanya bersifat syakli atau rupa, bukan jauhari atau esensi. Sebab tawasul kepada orang itu pada hakikatnya kembali kepada tawasulnya seseorang dengan amalnya yang disepakati dibolehkan. Jika seseorang berkata dalam doanya, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu dengan perantara Nabimu Muhammad, maka sesungguhnya setiap muslim dalam doanya tidak keluar dari batasan. Sebab orang yang bertawasul dengan Nabi tidak bermaksud hal lain kecuali makna yang berhubungan dengan pribadi Rasulullah, yaitu kecintaan, kedekatan, kedudukan, derajat dan keutamaannya, juga doa dan syafaatnya. Kehidupan Rasulullah di alam barzah penuh dengan kenikmatan. Beliau mendengarkan orang yang bersalawat kepadanya dan mengucapkan salam kepadanya sebagaimana sabdanya, siapa saja dari seorang muslim mengucapkan salam kepadaku, niscaya Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku sehingga aku menjawab salamnya itu. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Imam Nawawi mengatakan sanad hadis ini sahih. Dalam beberapa kitabnya, Syekh Ibnu Taimiyah seperti dikutip Said Muhammad Alwi Al-Maliki menetapkan diperbolehkannya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW tanpa membedakan atau memisahkan antara masa hidup dan setelah wafatnya. Seperti dalam Al-Fatawal Al-Kubro, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, dan demikian pula di antara diperbolehkan adalah bertawasul kepada Nabi SAW dalam berdoa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mensahihkannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada seseorang untuk mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fayujla hajati liyaqdiha fashaffi'hu fi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan perantara Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan perantaramu kepada Tuhanmu agar ia menghilangkan, yakni memenuhi kebutuhanku. Maka mohonkanlah syafaat untukku. Karena itulah istighosah atau meminta pertolongan dengan wasilah Rasulullah dibolehkan, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal. Namun dilarang bertawasul kepada selain Nabi. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, ia berkata, sesungguhnya tidak diperbolehkan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, sebagian ulama salaf membolehkan bertawasul kepada orang-orang saleh yang telah wafat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hakikatnya tidaklah mati, sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 154. Namun, sebagian ulama berpendapat lain bahwa orang yang telah wafat tidak bisa mendengar berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Al-Quran, Surah An-Naml ayat 80. Dalil ini diperkuat sabda Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi SAW berdiri di atas sumur-sumur Badr. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian mendapati sesuatu yang telah dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya sekarang mereka mendengar yasma'un, apa yang aku katakan. Kemudian berita ini dikabarkan kepada Aisyah, maka ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW hanyalah bersabda, sesungguhnya mereka sekarang mengetahui, ya'lamun, apa yang dulu aku katakan kepada mereka adalah benar. Kemudian Aisyah membaca ayat, sesungguhnya kamu tidak mampu menjadikan orang-orang mati mampu mendengar, sampai akhir ayat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini merupakan pengkhususan dari Nabi Muhammad SAW bahwa mayat orang-orang kafir saat itu mendengar saat beliau SAW berbicara. Ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan menukil penjelasan Ibnu Athiyah bahwasannya kisah Badar merupakan kejadian luar biasa atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mengembalikan pendengaran kepada kaum kafir hingga mereka dapat mendengar perkataan Nabi SAW. Inilah antara lain dalil untuk memperkuat tidak bolehnya tawasul kepada ahli kubur karena sesungguhnya mereka tidak mendengar doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam. Perbedaan faham soal tawasul ini tak seharusnya umat Islam terpecah belah dengan saling mengkafirkan atau memusyrikkan saudara muslim lainnya. Orang yang bertawasul dengan tetap meluruskan tauhid kepada Allah tidak berarti telah berbuat syirik. Meski demikian, kita tidak bisa menutup mata. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita sesama muslim yang belum memahami hakikat tawasul dan tuntunan saat berziarah ke makam para wali. Mereka mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berziarah, kemudian meyakini bahwa tawasul menjadi sebab utama dikabulkannya doa. Ahli kubur yang dijadikan perantara bukan sebagai tujuan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak tergantung pada ahli kubur. Sesungguhnya tujuan dalam berdoa tetaplah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang berhak mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Hasanah, semoga episode Istighosah ini memberi pencerahan dan wawasan tentang perbedaan faham para ulama tentang hakikat doa dan tawasul. Dalam berdoa yang terpenting kita harus meluruskan tauhid kita. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung, dan hanya Allah yang mengabulkan semua doa-doa kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.